Sebelumnya selamat pagi Pak Michael. Di sini saya Mahendra Pratama Putra, NIM 235214055 akan mempresentasikan sebuah masalah yang mengenai heat transfer atau perpindahan kalor. Di sini saya mengambil judul proses quenching berdasarkan analisis lamp system. Jadi intinya bagaimana kita nanti itu menganalisis proses quenching berdasarkan lamp system. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan quenching itu sendiri. Quenching adalah proses perlakuan panas atau heat treatment, di sini tertulis, dengan mendinginkan suhu logam secara drastis. Di sini tertulis rapidly cools metal to change its properties. Tujuannya untuk mengubah propertiesnya atau mengubah sifat-sifatnya. Tentunya khususnya untuk menaikkan kekerasannya atau hardness. Ya, seperti yang kita ketahui ada hardness Brinell, hardness Vickers, atau hardness Rockwell. Nah, itulah nilai-nilai yang berusaha untuk dinaikkan melalui proses quenching. Nah, salah satu tanda keberhasilan quenching adalah terbentuknya struktur martensite. Ya, ini kalau mungkin di zoom dilihat, ini berbentuk seperti jarum-jarum yang tersebar. Ini ada jarum-jarum yang ke arah diagonal, ada juga yang bersilangan seperti tegak lurus ya ini. Ini seperti jarum banyak sekali yang tersebar. Nah, inilah struktur martensite. Tidak ada struktur lain yang menyerupai martensite. Jadi struktur ini sangat mudah untuk dikenali. Nah, maksudnya apa sih kok bisa sampai muncul struktur martensite? Jika kita lihat dari grafiknya, maka akan seperti ini. Yang grafik horizontal, skala horizontal, maksudnya ini adalah menunjukkan suhu. Yang ini dalam Fahrenheit, yang kiri dalam derajat Celcius. Dan yang bawah ini, yang tadi itu yang vertikal, ini yang horizontal. Yang horizontal ini menunjukkan waktu. Nah, maksudnya bagaimana? Dari suhu yang tinggi, ketika waktunya masih 0, langsung didinginkan dalam waktu yang sangat singkat. Ini ada 1 detik, 10 detik, 10/2 atau 100 detik, ada 1000 detik, 10.000 detik, dan seterusnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita harus menghasilkan full struktur martensite. Martensite ini hanya muncul ketika pendinginan itu dari atas sampai ya minimal ini ya 220, tapi kita anggap 100 saja biar aman ini. Ini M-start artinya mulai terbentuk martensite ketika dia di sini. Nah, martensite itu muncul ketika pendinginannya kurang dari 10 detik. Ini 10 detik ya. Ini martensite hanya segini. Kalau lebih bagaimana? Sebenarnya masih muncul martensite-nya di sini, tapi dia istilahnya ada struktur lain yang menyelip, struktur perlit namanya. Nah, struktur perlit ini bukannya membuat semakin keras, tapi malah justru membuat semakin lunak, seperti itu, semakin ulet. Nah, kita sebenarnya tidak masalah ya jika muncul struktur perlit. Hanya saja kita berusaha untuk menghindari struktur perlit. Ya, terpaksa saja kalau nanti muncul struktur perlit tidak apa-apa, cuman diminimalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, seberapa tinggi kita harus menaikkan suhunya? Kalau di sini 800 ya. Nah, seberapa tinggi? Apakah 700 boleh? Apakah 1000 boleh? Atau malah 2000? Nah, pertanyaan itu akan terjawab di sini. Bagaimana kita melakukan proses quenching? How do we quench steel? Di kasus kali ini, kasus yang nanti akan saya bawakan, saya mengambil contoh baja IC 1010. Sebenarnya IC 1010 ini plain carbon steel ya. Kenapa? Karena kandungan karbonnya hanya 0,1%. Ini sangat kecil sekali. Nah, sekarang kita coba berpindah ke diagram fase Fe3C. Tentunya bagi seorang mechanical engineer atau material engineer sudah sangat familiar dengan diagram yang satu ini. Yang di bawah ini, yang horizontal ini merupakan persen komposisi karbon, dan yang atas ini, yang vertikal ini suhu dalam satuan derajat Celcius. Kita lihat di sana tertulis 0,1% karbon. Berarti kalau di sini
ini 0, ini 1, ini 2, 0,1 itu di sini. Ini maaf ini tulisannya agak ke bawah. 0,1 di sini. Dan supaya proses quenching kita itu sempurna, dinaikkan sampai fase austenit. Fase austenit itu yang sebelah sini. Nah, ini ada tulisannya austenit atau gamma simbolnya. Nah, proses ini harus dinaikkan dari bawah suhu ruangan pastinya. Tapi kalau kita tulis 400 dari bawah sampai austenit. Masalahnya kita itu tidak tahu kalau 0,1 ini 0,1% ini austenitnya di suhu berapa, ini suhu perpotongannya ini berapa, kita tidak tahu. Sehingga supaya aman kita naikkan saja sampai 1000 derajat Celcius. Apakah boleh sampai 1200? Jawabannya boleh-boleh saja karena masih masuk area austenit. Tapi mengapa tidak sampai sini? Jawabannya simpel, supaya tidak terlalu memboros-boroskan bahan bakar yang digunakan untuk menaikkan suhu. Cukup sampai 1000 saja sudah masuk austenit. Oke. Jadi ketika 1000 harus diturunkan secara cepat seperti yang di slide sebelumnya sampai 100. Nah, berarti sudah muncul sebuah kesimpulan di mana kalau nantinya kita tuh harus mendinginkan si logam IC 1010 dari 1000 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius kurang dari 10 detik. Nah, sekarang kita coba untuk melihat contoh permasalahannya. Di sini saya mengambil proses quenching untuk bola-bola pada bantalan atau mungkin orang-orang mengenalnya dengan istilah bantalan peluru ya. Bola-bola baja IC 1010 akan diperlakukan panas quenching di heat treatment quenching untuk produksi bantalan. Diketahui diameter bola 10 mm atau 1 cm. Ini masih masuk akal ya. Proses quenching akan dimulai dari suhu 1000 seperti yang saya sampaikan tadi dan dicelupkan ke air bersuhu 25 derajat Celcius. Kenapa suhunya 25? Karena di sini saya mengambil suhu ruang. Ya, tentunya akan bervariasi ini. Tapi kita ambil saja umum 25 seperti keadaan Indonesia ya, 25 derajat. Quenching dikatakan berhasil apabila penurunan suhu dari 1000 ke 100 dilakukan kurang dari 10 detik. Selidikilah apakah proses quenching ini berhasil atau tidak dengan nilai H 500 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, jadi masalahnya kita di sini adalah menyelidiki kalau kita mau menurunkan suhu dari 1000 ke 100 dengan dicelupkan air bersuhu 25, apakah berhasil? Hanya dilakukan dalam waktu 10 detik. Nah, kalau tidak bisa, ternyata nanti akhirnya bagaimana? Kalau bisa, berarti bagus. Oke. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan properties dari baja IC1010 tentunya, dan menentukan atau membuat asumsi-asumsi tentang kondisi-kondisi ya, karena asumsi ini sangat penting untuk membuat analisis menjadi lebih simpel tentunya. Oke, dari tabel A3 kita dapatkan properties dari IC1010 seperti demikian dengan nilai CP 434, terus massa jenisnya 7800 dan nilai K 63,9. Tentunya kalau ini sudah dapat dari tabel ya. Berbeda dengan nilai H tadi yang ini H ini hanyalah sekedar perkiraan saja karena dari beberapa sumber nilai H ini sangat bervariasi. Oke, kita kembali ke yang tadi. Kita menentukan asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama yang kita gunakan adalah volume air. Nah, volume air yang digunakan itu sangatlah besar. Mengapa demikian? Supaya suhu airnya ini tidak berubah. Misal airnya satu kolam besar, dicelupkan baja seukuran jari kelingking, tentunya suhu airnya tidak akan berubah ya. Berubah pun sangat-sangat kecil. Ini akan mempermudah perhitungan kita tentunya. Yang kedua, tidak ada perpindahan kalor dari metal ke udara. Maksudnya seperti apa? Ketika kita ambil contoh, ada besi yang kita panaskan, kalau kita ambil dari tungku, kita celupkan, tentunya ketika di udara ini sudah akan menurun suhunya dan kita anggap ini tidak ada. Supaya apa? Lagi-lagi supaya mempermudah analisis.
Yang ketiga, perpindahan secara radiasi diabaikan. Alasannya sama seperti yang nomor 2. Dan asumsi yang keempat, kita ambil properties yang kita dapatkan ini tadi dari tabel A3, kita anggap konstan, kita anggap linear, tidak berubah sama sekali. Linear ya, tentunya linear horizontal, bukan linear diagonal. Dan yang terakhir, kita anggap bola-bola bantalannya ini berbentuk bola sempurna, tidak ada kecacatan di dalamnya, tidak ada crack, retak dan sebagainya, supaya gampang ketika kita menghitung volumenya nanti. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita harus menentukan apakah sistem yang kita jelaskan tadi itu bisa dicari atau bisa dianalisis menggunakan LAM system. Yang pertama kita cari karakteristik lengthnya dengan membagi volume dengan luas permukaan, akan didapatkan nilai 0,00166 meter. Nah, ketika sudah dapat nilai LC atau karakteristik length, kita selidiki nilai biot. Dengan biot sama dengan H kali karakteristik length dibagi K. Kita hitung dapat nilai 0,0012. Nah, seperti yang kita tahu, suatu sistem bisa dianalisis atau bisa dikatakan sebagai LAM system jika nilai biotnya, nilai BI-nya itu kurang dari 0,1. Ini sangat jauh dari 0,1 ya, sangat jauh di bawahnya. Berarti sangat boleh. Jadi approve. Kita bisa melanjutkan analisis ini menggunakan LAM system. Dan selanjutnya kita tahu bahwa persamaan atau formula untuk mencari waktu pada LAM system itu seperti ini. Ini waktunya di sini ya, sangat kecil. Nah, tapi sebelum masuk ke sini kita harus mencari nilai B. Ini kan E pangkat minus B. Nah, B-nya itu nilainya ini. Nah, sebenarnya bisa sih kita langsung masukkan B-nya di sini. Tapi supaya mudah saja, supaya ringkas, kita menghitung dulu nilai B-nya. Oh ya, kita juga bisa ya, ini kan A per V. A per V itu sama saja 1 per LC. Mengingat V per A itu LC, berarti kalau dibalik hanya dibalik saja. Kalau tadinya LC, berarti A per V itu 1 per LC. Hanya sebuah matematika sederhana. Oke. Kita mencari nilai B-nya dulu dengan B sama dengan H per Rho kali CP kali LC. Ya, ini hanya yang kita anggap 500 tadi. Perlu diingat bahwa 500 ini hanyalah sebuah asumsi tambahan juga. Boleh jadi saja si hanya itu nilainya 750 atau 800 atau malah hanya 300, boleh saja. Mengingat hal ini harusnya diambil dari sebuah eksperimen. Nah, yang terakhir kita mensubstitusi nilai B tadi ke persamaan LAM system dan didapatkan ternyata nilai T ini 28,9 atau kira-kira setengah menit lah, 30 detik. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, T ini harus kurang dari 10 detik. Lah, ini jauh dari 10 detik. Berarti kita bisa katakan bahwa quenchingnya ini gagal. Tapi apakah sepenuhnya gagal? Ternyata tidak juga. Kita lihat di grafik. Ini 0 detik, 1 detik, 10 detik, 100 detik. 28 detik itu hanya di sini, sangat kecil. Jadi bisa dibilang terbentuk memang struktur perlit, tapi perlitnya ini sangat sedikit sekali. Jadi bisa kita katakan quenchingnya ini hampir berhasil atau mungkin ya 90% berhasil karena mengingat struktur perlit yang ada di sini sangat kecil. Nih, hanya di sini. Ditunjukkan dengan grafik berwarna hijau. Ini grafiknya hanya pendekatan juga ya. Kalau 1000 kan di sini. Ini 1000 turun ya selama 28 detik seperti itu. Nah, seperti itulah sebuah contoh masalah yang dapat kita analisis menggunakan LAM system. Tentunya bagi seorang engineer ketika menganalisis suatu kondisi di industri besar atau mungkin di kehidupan nyata, perhitungan seperti ini hanyalah perhitungan dalam tanda kutip perhitungan singkat atau perhitungan kasar. Untuk versi yang lebih advance tentunya kita bisa memanfaatkan
software-software simulasi seperti software-software CFD seperti ANSYS atau mungkin SolidWorks dan sebagainya. Tentunya dengan software yang lebih advance, yang lebih akurat akan bisa menghitung waktu atau menghitung kalkulasi dengan lebih akurat dan lebih tepat juga. Seperti itu kurang lebih presentasi yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.